Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa KPK pada malam hari. Setelah ditangkap, SYL langsung diperiksa penyidik KPK hingga dini hari. Kini, KPK mempersilahkan pihak-pihak yang tidak terima dengan penangkapan Syahrul Yassin Limpo mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan. Penangkapan Syahrul disorot sejumlah pihak karena didasarkan pada surat perintah penangkapan Sprengkap yang ditandatangani Ketua KPK Firly Bahuri dengan keterangan selaku penyidik. Padahal, berdasarkan Undang-Undang KPK 2019, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Adapun pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan lainnya. Ali mempersilahkan penangkapan itu diuji bersama-sama di meja hijau. Ali mengatakan, keberadaan keterangan selaku penyidik itu hanya persoalan teknis dan berbeda tafsir atas undang-undang. Menurutnya, semua administrasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK mengacu pada aturan tata naskah yang berlaku. Ali bahkan menyebut, pimpinan KPK sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi harus diartikan sebagai penyidik. Sebelumnya, KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo di sebuah apartemen Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 12 Oktober 2023 petang. Padahal, Syahrul telah menerima surat jadwal ulang pemeriksaan pada Jumat 13 Oktober 2023. Surat panggilan itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Selang beberapa waktu setelah politikus Partai Nasdem itu ditangkap, beredar Sprengkap yang ditandatangani Firly dengan keterangan selaku penyidik. Adapun pimpinan KPK, menurut Undang-Undang KPK tahun 2019 bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Surat tersebut lantas dikritik mantan penyidik Novel Baswedan. Menurutnya, penangkapan Syahrul merupakan upaya Firly menutupi dan membungkam perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Syahrul sendiri diketahui telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Anti Rasuah. Jokowi belum tetapkan mentan definitif. Presiden Jokowi mengatakan dirinya belum akan menetapkan Menteri Pertanian mentan definitif. Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo, sudah nonaktif dan saat ini sedang menjalani proses hukum di KPK. Untuk Menteri definitifnya kapan Pak? Karena kan ini urgent karena untuk mengatasi dampak El Nino Pak ya. Sebagaimana diketahui, saat ini Presiden telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Arif Prasetyo Adi sebagai mentan ad interim. Oleh karenanya, tugas sehari-hari mentan dilaksanakan oleh Arif untuk sementara. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga merespon langkah penyidik KPK yang melakukan jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Menurut Jokowi, pasti ada alasan mengapa KPK mempercepat penanganan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa
dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Pernyataan Jokowi tersebut juga menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan politisasi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Syahrul. Iya, kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani. KPK lanjutkan pemeriksaan. KPK masih memeriksa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL terkait kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian 15 jam usai ditangkap penyidik. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sampai saat ini penyidik masih memeriksa Syahrul. Politikus Partai Nasdem itu ditangkap tim penyidik KPK pada Kamis 12 Oktober 2023, petang sekitar pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian langsung menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Ervin Lubis mengatakan, pemeriksaan sempat dihentikan Jumat 13 Oktober 2023, sekitar pukul 3.30 dini hari. Erwin mengungkapkan, Syahrul dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik KPK. Menurutnya, pemeriksaan ex-mentan itu dilanjutkan pada Jumat hari ini. Nanti kami akan diberitahukan. Jadi menunggu pemberitahuan dari penyidik besok. Sebagai informasi, selain Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga menjadi tersangka dalam kasus ini.